Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Nah, pada video kali ini kita bahas mengenai DDoS ya, dimana DDoS ini salah satu serangan untuk membanjiri server ya. Nah, kita akan mengamankan salah satu web server, yaitu namanya Apache. Nah, supaya apa? Supaya dia tetap berjalan normal dan bisa menerima request secara normal gitu. Nah, mungkin sebelum melakukan pengamanan, kita akan ngobrol dulu sedikit mengenai DDoS itu sendiri guys ya. Nah, untuk mengantisipasi pengamanan itu sebenarnya pertama kita harus mengamankan IP servernya. Usahakan IP server itu tuh tidak IP server aslinya gitu, tidak si attacker tidak tahu gitu. Makanya pada saat pembuatan server, pembuatan VPS baru gitu ya, terus server baru tuh kalian usahakan IP publiknya langsung daftarkan ke salah satu proxy ya, server proxy. Nah, di sini saya menggunakan server proxy sering ya, banyak orang menggunakan server proxy-nya itu menggunakan Cloudflare atau mungkin yang lain yang berbayar yang mempunyai konsep pseudo IP gitu ya. Jadi ya IP aslinya itu tidak terdeteksi gitu oleh si attacker. Kenapa harus seperti itu? Untuk menspesifikasi mengurangi penyerangan di port yang lain gitu. Nah, fokus kita itu ada dua portnya. Pertama itu di port 80 sama port 443. Nah, anggaplah server kita menggunakan port 80 ya, berarti kita harus mengamankan port 80 itu sendiri. Tapi kebanyakan server itu dia untuk saat ini lebih banyak menggunakan port SSL ya 443 gitu. Jadi kita harus mengamankan port SSL tersebut. Untuk port 80 ya udah kita tutup aja. Nah, cuman karena ini di lokal, saya akan mencoba mengetesnya di port 80 saja karena konsep tekniknya itu hampir sama. Nah, gitu guys. Jadi betapa pentingnya server proxy untuk penanganan DDoS. Nah, pada saat mungkin ada satu hal negatif tesnya lah, si attacker tuh tahu IP kita gitu, IP servernya tahu gitu, nah IP aslinya. Karena untuk tahu itu, makanya kita harus melakukan penanganan yang kedua, yaitu pada saat si server proxy ini sudah tidak terhandle ya, maksudnya kan kalau misalkan dia menyerang menggunakan IP asli, tentu dia tidak lewat proxy ya, lewat proxy itu dia biasanya menggunakan domain biasanya ya. Nah, normalnya seperti itu. Nah, karena dia udah tahu, anggap si attacker tahu itu IP aslinya, kalau dia tahu ya kita harus mencoba memaksimalkan konfigurasi server dan konfigurasi firewallnya. Nah, di sini saya menggunakan Evitable karena dia di server Ubuntu ya, dan Apache Ubuntu juga. Oke, kita coba simulasi. Kalian mungkin langsung saja coba ya, kalau misalkan kalian tes server yang tanpa konfigurasi Evitable, kalian coba hits aja ya, atau menggunakan simulasi yang kedua. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan yang sudah terhandle, yang sudah di filter ya, dikonfigurasi gitu IV table-nya. Oke, langsung aja ya. Kita coba. Misal kita ada dua ini sih, ada dua tools atau ada dua teknik. Yang pertama kita menggunakan tools untuk simulasi satu ini. Solusinya kalian coba harus menggunakan anti DDoS ya. Linknya ada di bawah. Kalian coba pakai anti DDoS ini ya. Kalian coba pakai anti DDoS. Ini solusi yang pertama ya. Yang kedua itu kalian harus menggunakan, kalau untuk yang kedua ini kalian harus menggunakan konfigurasi IP table seperti ini ya. Ya, jadi kalian coba terapkan ini satu-satu. Yang saya blok warna hitam ini kalian coba terapkan ya. Nah, kalian coba uji. Ingat ya, untuk pengujian harus di lokal ya, harus kalian coba di komputer simulasi ya, komputer dev ya, jangan langsung ke asli, takut ada salah konfigurasi ya kalian bisa tanggung sendiri gitu. Nah,
Di sini ada beberapa settingan yang seperti tadi saya bilang, kalian bisa ini untuk pakai port 443 ya kalau sesuai dengan production IP production kalian. Karena ini di dev, anggap ini simulasi, saya menggunakan port 80 ya, sampai sini aja ya. Nah, untuk yang port ini kalian cobanya nanti kalau di production ya. Nah, gini ya. Jadi kita sampai ini saja kalian bloknya. Oke. Kita coba simulasi pertama guys ya. Kita coba simulasi pertama. Ini serangan menggunakan slowrisk.vl itu saya juga kurang paham kenapa dia bisa terhandle-nya oleh anti-DOS ini gitu. Ya, jadi ya terhandle-nya anti-DOS ini gitu. Kalau tanpa ini, tanpa IP DOS anti-DOS ini dia masih kena itu serangan ini. Masih kena, masih tetap dia ngeload. Saya percaya deh. Gitu ya. Nah, ini dapat dari mana? Kayak saya santumkan ya anti DDoS-nya. Jadi kita tinggal gini aja sih, jalanin aja gitu ya, anti DDoS.sh. Dia langsung melakukan konfigurasi gitu. Sesimpel itu. Nah, yang kedua, kalian coba tes gini kayak gini nih. Ini serangan terus ya ke servernya, kemana? Servernya yang dituju dulu ya. Ini saya lihat dulu ya, servernya ya. Servernya seperti ini dulu ya biar ini. Nah, coba ya, ini harus mencantumkan IP yang dituju ya. Ini kan yang saya blok ini 115 ini IP yang dituju. Nah, ini udah di akun pengamanan, langsung enter saja. Nah, kita buktikan di browsernya biasanya dia tuh ngeloading gitu ya, load lama banget gitu ya, kayak gini nih. Nah, biasanya dia udah kena serangan gitu ya, kalau kayak gitu dia sudah kena serangannya ya. Nah, kita coba dulu konfigurasinya apakah sudah terhandle atau belum ya anti DDoS ini. Oke, kita coba lagi. Slowrisk.vl ini harusnya dia ya, harusnya dia terhandle sih. Nah, ini kalau loading ini dia gak ke handle guys, gak ke handle ini. Nih, itu percobaan pertama, itu file dia gagal ya. Nah, kita coba settingan yang kedua ya. Settingan kedua itu dia akan menghandle si, coba ini dulu, saya lihat dulu ya. Oh, inaktif guys, nih inaktif. Sorry ya. Makanya dia langsung load lama ya, dia nggak aktif nih. Harus kalian enablein dulu ya, sorry, saya enable dulu. Nih, ya, jadi udah aktif nih. Nah, kalau udah aktif kalian harus konfigurasi dong. Nah, konfigurasinya kalian biasa kalau di ini enak sih pakai ini ya. Nih, langsung kayak gini. Supaya apa? Supaya websitenya normal dulu. Kita buktiin dulu ya websitenya normal dulu ya. Nih, ini kenapa forbidden itu karena dia udah melakukan serangan tadi. Nah, perlu diketahui juga di sini tuh servernya dia si Apache-nya itu dia udah memiliki mode apa ya? Lupa saya, coba deh. Status dulu ya, saya lupa ya, sorry guys, saya lupa ya modul apa, lupa nih service ya, advance atau apa, saya lupa nih service. Oke, nah ini ya modul ini ya, mode evasif ya. Nah, mode evasif ini dia akan memblok serangan DDoS, tapi dia hanya ngeblok guys. Untuk penanganannya di depan tetap kita harus menggunakan yang tadi ya. Nah, kita coba refresh dulu, restart dulu ya servernya, restart dulu. Nah, status lagi ya. Oke, kita coba akses dulu websitenya dari PC ini. Nah, dia udah aktif, udah jalan, maksudnya udah normal ya. Anggap ini website kalian udah bisa diakses. Nah, terus di sini juga udah bisa kelihatan ya, ini running. Nah, kita coba ulangi lagi karena tadi firewallnya mati ya, saya nggak tahu dia kenapa mati. Nah, udah, kita coba pakai anti slowrisk ini, anti slowrisk ini, dia
Kita pakainya kayak gini aja. Kayak gini nih guys, nih udah, biarin ini error ini, biarin, mungkin ada versi yang tertentu yang ini, yang pasti efeknya dia cukup bisa menahan slowris.vl ini ya. Kita coba buktikan aja bisa benar nggak ya. Itu serangan seperti ini, kita coba refresh ini tuh ya, kayak nggak terjadi sesuatu gitu ya. Kalau tadi kan dia loading, bener nggak? Nah, kalau ini kayak nggak terjadi sesuatu, nah dia langsung jalan, tetap jalan dia. Saya matiin ya, ini matiin. Nah, matiinnya dia keluarin aja perintahnya. Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan simulasi yang kedua itu ya. Simulasi yang kedua ini dia menggunakan slowris HTTP test, dimana dia hampir sama sih sebenarnya, hampir sama. Tapi ini bawaan dari Kali Linux gitu ya. Dia juga udah ada mode slowrisnya juga ini ya. Terus kita coba dulu ya. Kalian ini bisa kalian tambahkan mau berapa, mau misalkan 1 juta misalkan ya, kalian coba aja ya. Ini bebas, ini kalian nilainya bisa kalian konfigurasi berapapun, kalian coba. Nah, kita coba, kita serang lagi ya. Kita coba serang apakah dia masih hidup. Nah, ini ya, clear biar bersih dulu. Kita coba serang lagi. Nah, ini kita coba serang lagi. Ini masih tetap ke IP yang 15 ya, ini 15. Kita coba seperti ini guys nih. Apakah dia ketahan atau tidak ya. Guys ya, ini yang nembusnya cuma 14 ya. Yang nembusnya cuma 14.25. Tuh kita juga bisa lihat di sini, bisa tadi refresh ya. Tuh. Tapi ya dia tetap ya, kalaupun segitu ya tetap dia kayak loading ini, kayak kalian perhatiin nih loading ini. Artinya dia apa ya, si server mempunyai beban gitu ya. Si server mempunyai beban ya gini tuh. Dia dianggapnya ini udah down ya. Kalau sisi layannya kayak gini udah down ya. Udah time out lah ya. Nah, supaya hidup lagi ya kita harus ini aja, matiin dulu servisnya. Ya, tetap dia akan berasa berat gitu ya. Nah, supaya tadi ya, supaya dia bisa menahan, kita harus memaksimalkan IP table-nya, yaitu dari yang sini tuh kita harus config ya. Ini dari sininya. Kalian coba perintah-perintah ini dijalankan ya. Ingat ya, jalannya harus di ini ya, di dep dulu ya, biar aman gitu. Nah, ini kalian coba kayak gini. Yang pertama gitu ya, menghandle paket kosong. Yang kedua menghandle sysflood ya. Nah, kita jalanin terus 80. Terus oke, rule 80. Oke, terakhir di sini akan menolak request baru dalam waktu 20 detikan ya. Kita coba kayak gini. Kita coba jalanin lagi guys ya. Ini biarin aja. Nah, ini biarin, ini serang lagi ya. Ini serang lagi guys, diserang lagi nih. Kalian coba dari sini aja dulu. Kayak sudah sampai di sini, kalian coba refresh dulu ini. Apakah dia cukup efektif? Ya, sama juga ya. Berarti kalau gitu simulasi kedua hampir gagal juga guys ya. Nih. Tapi memang kalau secaranya di sini connectednya nggak ada ya. Tapi dia perasa berat sih. Kayak gini tuh berat ini. Kayak ada beban sih dia. Nah, ada beban ya. Nah, mungkin apakah kita coba dulu. Oh, dia langsung keluar ya. Coba enable lagi deh. Nah, ini penyakit ya, kenapa dia kok keluar gitu ya. Ya, ini kita coba jalanin lagi ya. Kita coba jalanin lagi. Ini harus di stop dulu serangannya, kita harus stop dulu biar clear dulu nih dari awal lagi ya. Ini yang kedua ya semua. Jadi untuk solving kedua guys. Ini solusi yang kedua itu kalian harus coba
apa tadi ya, ini secara airtable dia jalani sekarang ya. Terus tapi di settingan dia biasanya kalau udah mati dia hilang gitu ya. Kan kita coba lagi dari awal nyeting gitu ya. Cobanya ya kita karena sedikit nggak apa-apa dari awal lagi. Kalau kalau kalian mau dia tetap ada settingan IP table tetap ada, kalian harus menggunakan IP table persistent ya. Jadi dia tetap ada gitu. Nah ini terakhir kayak gini, pastiin lagi aja. Nah terus ini kan ini ya, nih jalan ya. Terus ini juga lakukan serangan lagi, sekali lagi serangan. Terus ini kita pastikan dulu web servernya jalan dulu nih ya, normal ya, nggak ada load ya. Kalau nggak ada load kita labus serang lagi aja, jet. Nah kayak gini guys. Ini biarin, kita coba refresh di sini. Ternyata dia load juga guys. Wah sampai dia down ya. Nah, apakah ini terblok? Apa ya, server penyerangnya terblok atau enggak ya? Ini kan kayak loading lama ya. Nah, loading lama ini kita bisa cek di komputer lain ya. Bisa kalian coba. Kayak coba tuh dia ini enggak gitu. Tapi secara connected dia udah nggak ada sih di sini ya. Jadi dia di pending semua. Nah, terus kita lihat di sini statusnya dulu, service ya, Apache-nya C2 status. Nih, jadi saya ke ban ya, ke ban IP-nya ya, IP-nya ke ban nih tuh ya, ini ya, IP-nya ke ban, jadi dia nggak bisa kebuka. Tapi saya mencoba membuka saja menggunakan ini lain lah ya. Saya menggunakan ini deh, Kali Linux ini saya coba jalanin supaya lebih ini deh, supaya lebih akurat gitu ya. Ini coba dijalankan dulu. Apakah dia tetap tidak jalan ya? Nih. Saya penasaran juga. Saya coba digunakan Kali Linux lain. Nah, terakhir ya, simulasi terakhir, simulasi kedua. Harusnya dia tidak seperti ini guys, harusnya tidak seperti ini. Nah kita lihat dulu apakah hanya IP 150 yang ke ban, karena yang attackernya tuh IP 150. IP 150 dia ngetek ya, attacker ini IP 150 guys ya. Tuh ya IP 150 ini. Sorry. Nah ini IP 150, kita lihat nanti 150. Nah kita udah coba ini, saya penasaran aja dulu. Kita coba buka browsernya, kita coba buka browser baru. Sabar guys ya. Oh ini IP-nya. Guys, kali if eth. Oke, kita coba di browsernya 192.168.115 ya. Nih ya, normal ya di sini ya. Jadi yang ke ban itu attackernya guys. Jadi saya attackernya tuh lama banget. Tapi dibuka di yang lain ini tuh normal ya. Gitu ya. Jadi memang terhandle ya. Terhandle di sini juga, connectednya nggak ada tuh. Gitu. Oh coba buktiin dong, misalkan ya kita coba ini IPA. Nah attacker saya kan 150 nih, 150 ya, nih 150 kan bener. Nah tapi di sini di virtual box lain nih, di host lain ini normal guys tuh ya, nggak ada ya, forbidden karena sering ngehit gitu. Oke, mungkin seperti itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalian bisa coba itu praktekkan, tapi ingat ya prakteknya harus di dep ya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat membantu ya.